kasih Tuhan. Kami mau bersyukur akan semua kebaikan Tuhan. Bahwa sungguh Engkau yang selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami. Bahwa Engkau layak atas segala puji sembah kami. Karena Kau suka citaku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau cinta.
lebih dari apapun. Kau yang ku cinta. Ku cinta Tuhan, ku cinta Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik bagiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik bagiku, Tuhan. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kataku kan menari, ku kan menari dan bersuka kanamu. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Lebih dari segalanya. Oh Yesusku, Kau sangat
dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semua tak dapat menyamai anugerah-Mu Tuhan. Tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Nya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Nya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus di dalam-Mu ada kemenangan, ada kemuliaan. Ku percaya hanya Engkau, harapanku, kekuatanku. Kau yang berperang menggantikanku, Tuhan. Katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Nya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, tiada yang lain, yeah. Na, 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 na.
rindu lebih lagi, ku rindu lebih lagi. Berada di mana engkau ada, berada di dekat, memandang wajahmu lebih dalam lagi. Lebih dekat lagi. Tak pernah cukup untuk mengenalmu. Ku ingin seumur hidupku mendekat, mendengar suaramu. Ku rindukan, ku perlukan Tuhanku, sahabatku. Tak pernah cukup untuk mengenalmu. Seumur hidupku ku rindu mendengar suaramu lebih lagi. Kaulah yang terbaik, yang ku rindukan. Pribadimu berada dekatmu, mendengar suaramu. Kau sejukkan hatiku, teduhkan pikiranku, kau tenangkan batinku, ketenangan jiwaku ada di hadiratmu, ada di pelukanmu, ada di dekapanmu. Ku rindu lebih lagi, ku rindu lebih lagi. Tuhan, genggam jiwaku, genggam hatiku, jangan pernah kau lepaskan. Bawa aku tenggelam bersamamu Tuhan. Yes, bawa aku tenggelam di pelukanmu. Kau yang membakar ku pulih kembali, ku segar kembali. Yes, ku kuat kembali untuk melangkah, untuk berdiri di dalam jalan yang benar bersamamu. Amin, 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 amin. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu di dalam hidupku.
saja hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku
mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas
Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, Tuhan. Caramu menuntun tak terbatas. Oh, caramu mengangkatku, Tuhan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntun, Tuhan, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Ku percaya tak terbatas kasih-Mu, tak pernah terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, 60 Minute Worship kali ini mengangkat tema Kau Sangat Kucinta. Setiap kita manusia selalu membutuhkan yang namanya cinta. Kita mau dicintai dan kita juga bisa mencintai orang lain. Kita juga bisa mengasihi saudara kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita. Setiap hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya cinta ataupun kasih. Bahkan Allah datang ke dunia, memberikan nyawanya bagi kita, menebus setiap kita dari dosa kita oleh karena dasar kasih. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari percakapan dari Tuhan Yesus dengan murid terdekatnya yaitu Simon Petrus. Mari bersama kita baca dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19.
berkata begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pada saat ini saya akan membagikan 3 hal. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kita bisa membalas, mengekspresikan cinta Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, engkau sangat aku cinta. Yang pertama, belajar dari pengalaman Petrus, kita harus tinggal di dalam kasih. Yesus memanggil Petrus dalam percakapan ini dengan sebutan Simon anak Yohanes. Yesus memanggil Petrus bukan nama panggilan yang Tuhan berikan, yaitu Kefas atau Petrus. Tetapi Yesus memanggil dengan nama asli dari Simon Petrus, yaitu Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus memahami bahwa baru saja Petrus mengalami fase kehidupan yang berat, di mana Petrus adalah salah satu murid terdekat dari Yesus yang mendapatkan hak privilege atau pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa dibandingkan 9 murid yang lainnya. Dia baru saja mengalami fase terberat dalam hidupnya, yaitu apa? Dia menyangkal gurunya. Padahal sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah mengingatkan Petrus, Petrus, sebelum aku disalibkan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan di situ Petrus sempat membela dirinya, tidak Tuhan, aku akan siap mati bagi engkau. Tapi pada hari H, pada waktu proses persidangan Yesus, disitulah benar-benar terjadi bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Yesus sangat memahami bahwa Petrus baru saja melewati fase yang berat dari dalam dirinya. Tetapi setelah melewati fase itu, Petrus tidak lari, tidak mengambil keputusan yang salah seperti Yudas. Tetapi dia kembali ke komunitasnya, dia kembali ke teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain. Dan disitulah Petrus mulai mengalami pemulihan. Dan Yesus sangat tahu, Yesus sedang mengingatkan Petrus dengan memanggil nama aslinya Simon anak Yohanes. Dia sedang mengingatkan asal-usul Petrus, sebelum engkau menjadi muridku, dari mana engkau asalnya? Dan dari situ Yesus juga mengingatkan, engkau telah aku panggil keluar, engkau telah aku pilih untuk menjadi murid pilihanku, dan ada tanggung jawab yang besar untuk engkau. Jadi yang pertama, kita harus tinggal di dalam kasih. Kemudian tidak cukup untuk kita tinggal di dalam kasih. Yang kedua, kita harus juga bertumbuh di dalam kasih. Sampai 3 kali Tuhan Yesus harus memastikan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menanyakan hal yang sama. Tuhan sedang membereskan kondisi hati Petrus untuk berdamai dengan masa lalunya. Untuk berdamai dengan peristiwa yang dia baru saja alami atau lewati, yaitu menyangkal gurunya sendiri. Karena ada hal atau tugas atau tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan untuk Petrus lakukan. Nah, sebelum Petrus bisa menjalani tugas ini, dia harus berdamai dengan masa lalunya. Dia harus beres dari fase terberat dari hidupnya. Ketika Kristus memanggil kita, ketika Kristus memulihkan diri kita, ketika Kristus mengambil kita keluar dari dosa kita, bukan hukuman yang dia berikan, tapi yang Yesus lakukan, dia akan memberdayakan setiap kita.
Dia tidak menghakimi kita, dia tidak membuang hidup kita, tetapi apa yang menjadi kekelaman di masa lalu kita, di dalam Tuhan, itu justru akan menjadi kekuatan kita. Mungkin kita memiliki masa lalu yang tidak baik. Setiap kita, termasuk saya, pasti memiliki masa lalu yang tidak baik. Kita pernah melakukan pelanggaran, kita pernah melakukan kenakalan, mungkin membohongi orang tua kita, atau mungkin menipu orang lain, atau mungkin juga pernah membohongi pasangan kita mungkin. Tetapi ketika kita bertobat dan merendahkan diri kita dan menyerahkan diri kepada Tuhan, setiap apa yang telah kita alami, hal-hal buruk yang telah kita alami, itu akan membantu kita, itu akan menjadi kekuatan kita di dalam Kristus untuk bisa memberkati orang lain. Jadi yang kedua, bertumbuhlah di dalam kasih. Dan yang ketiga, setelah kita tinggal di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam kasih. Dan yang ketiga, pastikan kita harus berbuah di dalam kasih. Di setiap akhir pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada Petrus, dan setelah Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi Engkau. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Wujud ketika kita mengatakan, Tuhan, aku sangat cinta terhadap Engkau. Itu akan terpancar dari kasih kita kepada sesama kita. Itu akan terpancar dari kasih kita kepada orang di sekeliling kita. Itu akan terpancar dari sikap kita, dari respon kita, dari perkataan kita kepada saudara kita, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada teman sekantor kita. Kasih kita kepada Kristus itu akan terpancar keluar dari kehidupan sehari-hari kita. Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih posisi sebagai musuh dari Allah. Dia tidak pernah melihat keberadaan masa lalu kita. Dia tidak pernah melihat bagaimana buruknya masa lalu kita. Yang dia mau yaitu kerendahan hati kita, komitmen kita untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan, Tuhan ini aku tidak pernah mampu tanpa kasih-Mu. Di situ Tuhan akan terlibat, Tuhan akan memulihkan kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengasihi orang lain sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan di akhir dari perikop ini Tuhan mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus sedang mengatakan kepada Petrus, ikutilah teladanku. Bagaimana aku sudah mengasihi engkau, aku sudah mengampuni masa lalumu walaupun engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi aku mau tetap mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar kepadamu, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada tugas tanggung jawab besar yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan hanya sebagai penerima kasih karunia, tapi kita juga meneruskan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mengasihi orang berdosa itu harus kita lakukan. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita berkompromi dengan dosanya. Yesus sedang melihat kepada Petrus, sedang mengajarkan pada Petrus bahwa di dalam kasih itu ada komitmen, ada ketaatan, dan ada wujud dari kita bahwa kita tidak berdaya di luar kasih Kristus. Di dalam ayat yang ke-18 itu Yesus sedang menggambarkan bagaimana Petrus akan mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika Petrus tinggal di dalam kasihnya bersama Tuhan, dan dia bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan, kemudian dia berbuah dalam kasihnya kepada Tuhan, dia mengakhiri hidupnya dengan menyelesaikan tanggung jawabnya, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri pertandingan hidupnya, sama seperti gurunya, yaitu dia disalib. Dan dia mengatakan, aku tidak layak disalib seperti guruku. Dia disalibkan dengan terbalik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia hampir saja lari untuk yang kedua kalinya dari panggilannya. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu kembali dengan Kristus dan dia menyadari, aku harus menyelesaikan tanggung jawab ini. Aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni, dan aku sudah dipulihkan. Dan kini waktunya untuk kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya, dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan mengenapi gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Matius 19 ayat yang ke-29 dikatakan gini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Meninggalkan rumah saudara laki-laki, saudara perempuan atau bapak ibunya karena mengenal nama Tuhan itu bukan berarti kita tidak mengurus atau kita tidak peduli lagi dengan keluarga kita.
tetapi yang dimaksud adalah hati kita mengarah kepada Tuhan. Motivasi hati kita mengarah kepada Tuhan. Jika mungkin kita berada dalam keluarga besar yang masih belum mengenal kepada Tuhan, justru disitulah peran kita untuk kita bisa menjadi saksi buat mereka. Yang Tuhan maksudkan adalah kita menjadi dampak buat mereka. Dengan kita peduli dengan mereka, ketika kita memelihara hidup mereka, memberikan solusi dalam kehidupan mereka, itu sebagai wujud rasa cinta kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan itu yang menjadi terutama dalam diri kita. Dan ketika Tuhan menjadi terutama dalam hidup kita akan dapat mengasihi orang lain dengan tulus. Dan disitulah kita akan berkata, Tuhan, aku sangat cinta kepadamu. Aku wujudkan dengan aku juga mengasihi sesama aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang saudara Bapak Ibu kirimkan. Dan saya akan membacakan beberapa kesaksian yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis. Puji Tuhan, satu jiwa diselamatkan, seluruh isi surga bersorak-sorai. Karena satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, diberikan pekerjaan yang terbaik setelah bergumul selama 2 tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian yang ketiga, mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit asam lambung. Puji Tuhan. Kalau saudara-saudara kita Tuhan tolong, setiap kita pun pasti akan menerima pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah ketika kita melibatkan Tuhan dan kita izinkan Tuhan berdaulat dalam diri kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Kita akan selalu melihat penyertaan Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita sedang tidak baik. Dan kami juga telah menerima permohonan doa dari Bapak Ibu Saudara semua, yang pada hari ini kita akan sama-sama doakan untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk. Mari kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaanmu, buat kasih karuniamu, dan buat segala kebaikan anugerahmu dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang memasukkan permohonan pokok-pokok doa. Kami akan berdoa untuk jemaatmu yang sedang bergumul untuk kelancaran dalam proses persalinan, Tuhan yang campur tangan. Setiap buah kandungan yang telah Tuhan percayakan, setiap janin yang Tuhan percayakan dalam rahim setiap anak-anakmu, itu adalah anugerah, itu adalah berkat. Dan Tuhan yang campur tangan untuk saudara kami ini boleh melewati proses persalinannya dengan baik. Tuhan yang campur tangan sehingga bayi ini boleh lahir dengan selamat. Dan juga ibunya boleh melewati fase melahirkan, bersalin juga dengan selamat. Sehingga mereka boleh mendidik anak ini menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberhasilan dan kelulusan untuk tes TNI dan Polri. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati dengan hikmat. Tuhan juga yang campur tangan, mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik. Untuk mereka boleh menyelesaikan dan mengikuti setiap tes yang diberikan dengan baik juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang sepadan, yang dapat membawa kami semakin hidup takut akan Tuhan, yang terus membawa kami, hidup kami terus berkembang, terus maju. Bukan hanya sekedar dalam pribadi kami, tapi juga terus maju dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu yang sedang bergumul dari pergaulan buruk dan terutama dari LGBT. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap untuk dosa kami patah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kelepasan. Roh Kudus-Mu yang memimpin dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu yang menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Dan mereka boleh memutuskan untuk mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka boleh meninggalkan kehidupan dosa mereka dengan sadar. Dan mereka melibatkan Tuhan bahwa kami tidak pernah mampu hidup di luar kasih karunia Kristus. Kami boleh benar-benar lepas dari ikatan LGBT. Kami boleh benar-benar lepas dari pergaulan buruk kami. Dan kami boleh bertumbuh, pertemukan kami dengan komunitas yang baik, komunitas yang sehat, untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang bergumul dalam pemulihan rumah tangga dan keluarga. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, biarlah anggur barumu, sukacitamu, damai sejahteramu, terus mengalir memenuhi setiap rumah tangga, setiap jemaatmu Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam pernikahan mereka. Kami berdoa setiap
Pekerjaan iblis yang berusaha menggagalkan pernikahan kami patah tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Dan pernikahan itu adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pernikahan-pernikahan yang ada. Tuhan yang terus persatukan, Tuhan yang terus ikat dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan dalam jerat hutang maupun judi online. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berikan kesadaran buat mereka untuk mereka boleh memutuskan berhenti dari kebiasaan buruk mereka. Mereka boleh memutuskan untuk berhenti dari kehidupan lama mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga boleh menemukan pekerjaan yang benar. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh dengan sadar mengerti bahwa panggilan hidup mereka adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bijaksana mengelola keuangan mereka. Tuhan berikan pada mereka jalan keluar. Tuhan berikan juga mereka hikmat untuk bisa mengelola setiap berkat keuangan yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, penyertaan-Mu terus sempurna. Seberat apapun tekanan yang kami sedang alami, seburuk apapun kondisi hidup yang sedang kami alami, kami yakin dan percaya ketika kami melibatkan Tuhan, di situ kami selalu melihat Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Mari bersama jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus, yang terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti 60 Minute Worship kali ini. Dan sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.